Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuat Agung Fanaka, selaku pembawa acara pada acara kita hari ini. Di sini saya sudah menghadirkan dua orang pemateri yang akan membahas tentang sistem informasi berbasis internet. Yang dimana ada Kayoka Akram dan juga Kak Fauzan Akbar. Dan mereka sudah memegang tiga materi masing-masing yang akan membahas materinya masing-masing. Mohon bantuannya ya Kak. Siap. Langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem informasi berbasis internet, tentang internet itu sendiri. Dan hal ini akan dijelaskan langsung oleh materi kita yang kedua, kepada Kak Fauzan Akbar. Dipersilakan. Baiklah, saya akan jelaskan materi tentang internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun standar global pengguna internet sendiri telah memakai protokol ataupun transmission control, protokol IP atau TCP. Dan manfaat internet adalah yaitu pertama, bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan negara. Kedua, melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka. Ketiga, melakukan transaksi penjualan atau pembelian melalui e-commerce atau e-banking. Keempat, mengakses berbagai macam modul pembelajaran dari website pendidikan. Dan kelima, menciptakan berbagai macam inovasi kreatif dengan menggunakan jaringan internet. Oke, langsung mas materi kedua, yaitu tentang World Wide Web, di mana kita bisa kenal dengan www. Dan hal ini juga akan dibahas langsung oleh Kak Fauzan. Silakan Kak. Yaitu pengertian www adalah yang biasa disingkat World Wide Web, yaitu adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut mengidentifikasikan sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya yang berguna. Sedangkan untuk manfaat www adalah satu, mesin pencari atau search engine adalah layanan gratis yang digunakan untuk mencari informasi berdasarkan dari kata kunci tertentu. Yang kedua yaitu web hosting, merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan database sebuah website. Yang ketiga yaitu portal, adalah sebuah layanan yang ada di internet di mana di dalamnya terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya layanan mail, email, tanya jawab, dan chatting. Salah satu portal yang saat ini cukup terkenal yaitu yahoo.com. Oke, langsung ke materi yang ketiga, yaitu tentang intranet dan extranet. Hal ini juga akan dibahas oleh pemateri kedua kita, yaitu Kak Fauzan. Silakan Kak, untuk materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang intranet. Intranet adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Serta manfaat dari intranet adalah satu, memudahkan komunikasi. Internet adalah sarana komunikasi efektif sehingga koordinasi antar divisi di perusahaan dapat berjalan lancar baik dalam struktur vertikal maupun horizontal. Kedua, yaitu efisiensi biaya. Mudahnya koordinasi dan pengatur produktivitas melalui suatu jaringan dapat menghindari pemborosan waktu dan biaya. Dan ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Jaringan intranet adalah sarana untuk membagikan data, informasi, dan berbagai instruksi kerja kepada para karyawan. Itulah materi yang telah dibahas oleh Kak Fauzan, di mana ada internet, World Wide Web atau bisa disingkat dengan www, dan juga yang ketiga itu adalah intranet dan extranet. Itu sisa materinya akan dibahas oleh pemateri yang ada di sebelah saya, yaitu Kayoka Akram. Kepada Kayoka, dia akan membahas tiga materi juga, yang dimana ketiga materi itu adalah tentang e-government, e-commerce, dan juga e-learning. Dan pertama, silakan dibahas langsung Kayoka untuk ketiga materi tersebut. Pada Kayoka, dipersilakan. Untuk materi pertamanya itu adalah e-commerce. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga pengertian, yaitu yang pertama ada dari e-commerce, yang kedua yaitu governance, dan yang terakhir yaitu e-learning.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga fungsi dari pengertian hal ini. Yaitu yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Perdagangan yang melalui elektronik itu bisa saja untuk dilakukan oleh telepon atau televisi. Itu bisa. Tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Terus perkembangan teknologi yang khususnya internet mempengaruhi banyak di bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic e-commerce atau singkatan dari electronic e-commerce. Baik, adapun manfaatnya, yang pertama yaitu jangkauan yang luas. Yang kedua, unlimited hours atau penjualan tanpa batas, tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga yaitu biaya rendah. Keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Yang kelima, memproses transaksi dan pengiriman dengan sangat mudah. Dan yang keenam, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Yang terakhir yaitu bekerja dari mana saja. Jadi kita tidak terikat waktu dan tempat. Baik, yang kedua yaitu pengertian dari e-governance. E-governance merupakan kependekan dari pemerintah atau e-governance. Biasa dikenal sebagai e-gov, pemerintah digital, atau online pemerintah, atau yang bisa disebut juga pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Dari hal ini, adapun manfaatnya yaitu yang pertama, peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang kedua, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Yang ketiga, mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien. Baik, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, ada pengertian dari e-learning. Sistem elektronik e-learning, sistem pembelajaran elektronik atau disingkat e-learning, disingkat menjadi e-learning, adalah suatu istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan. Dapat berupa situs web yang dapat diakses di mana saja. Jadi untuk mahasiswa atau siswa yang terikat oleh pembelajaran, jadi bisa di mana saja mengakses untuk materi dia belajar. Baik, adapun manfaat dari e-learning ini yaitu terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama yaitu melakukan pemuktahiran bahan belajar, sehingga dengan kehadiran e-learning ini sistem pembelajaran lebih akurat dan kita bisa mengakses materi dari mana saja. Kita bisa kita dapatkan dari Google atau dari PDF atau file-file yang bisa. Kedua yaitu mengembangkan diri. Dengan kehadiran e-learning ini, kita bisa menirukan orang lain.
atau sudah contoh-contoh di internet, sehingga kita bisa melihat bagaimana cara kerja kerja seseorang untuk melakukan pembelajarannya. Jadi kita bisa menirukan sedikit demi sedikit. Jadi kita perlu belajar banyak hal dari situ. Terakhir, membantu dalam hal kegiatan belajar dalam belajar mengajar, sehingga dengan adanya internet begitu cepat kita mengakses materi ataupun seorang guru membagikan materi kepada siswanya. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri kita. Itu semua dari judul pembahasan kita, yaitu tentang sistem informasi berbasis internet. Dapat 6 materi, yaitu tentang internet, World Wide Web, intranet dan extranet, terus ada e-government, e-commerce, dan juga e-learning. Dan semua itu telah dibahas singkat oleh pemateri-pemateri kita yang ada di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri-pemateri. Semoga yang nonton bisa memahami dan memaksimal dengan baik penerapan pengaplikasian kepada diri kalian masing-masing. Walaupun singkat, tapi semoga bermanfaat. Dan itulah materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada pemateri dan juga kepada penonton yang telah menonton acara ini sampai akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Saya dan pemateri mewakili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.